Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melewati sepanjang hari ini, mari sejenak kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan boleh membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang Maha Besar, Allah yang layak kami tinggikan dan agungkan. Namun sebelumnya kami mohon ampun Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan akan mengampuni kami dan melayakkan kami untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami di hari yang baru, kami mohon pimpinan-Mu, urapan-Mu, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, boleh menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Suling 19 Oktober 2023. Kaya di dalam Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 15. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Merasa kaya atau miskin itu tergantung pada sikap mental seseorang dan bukan pada banyak harta yang dimiliki. Ada orang memiliki banyak harta, tetapi ia selalu merasa kurang. Sebaliknya, ada orang yang ekonominya pas-pasan, tetapi ia bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang yang terakhir ini sesungguhnya adalah orang yang kaya. Jemaat Makedonia yang disinggung Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, sesungguhnya bukan jemaat yang kaya. Mereka bahkan sedang berada dalam kesulitan besar. Namun Paulus memuji mereka karena meskipun miskin secara materi, mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang produktif untuk diikutsertakan dalam pelayanan kepada jemaat di Yerusalem. Itu sebabnya Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk meneladani jemaat Makedonia. Paulus mendorong jemaat Korintus untuk tidak hanya menjadi kaya dengan menumpuk harta kekayaan, melainkan dengan menjadi kaya dalam iman. Dengan menjadi kaya di dalam iman, orang percaya juga akan menjadi kaya dalam anugerah dan pekerjaan baik, yakni dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dan kasih. Kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bergantung kepada harta benda. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Pun tidak perlu menunggu berkelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih dan terlibat banyak
dalam pekerjaan Tuhan. Sebab mengasihi sesama dan melayani Tuhan hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Inilah yang terjadi pada jemaat Makedonia. Mereka berbagi bukan karena kaya secara materi. Mereka bahkan tengah berada dalam kesusahan yang besar. Namun kekayaan iman yang membuat mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Terlebih lagi, pernyataan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dia rela menjadi miskin demi membuat kita kaya dalam kasih dan anugerah, dalam berkat-Nya, dan dalam pengharapan akan hidup kekal. Hati yang penuh dengan rasa syukur akan meluap melalui perbuatan kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Demikianlah renungan suling pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.